Itu seperti itu Pak Oto, pemahaman funneling. Pak Oto suaranya di mute itu, nggak kedengeran. Pak Oto suaranya di mute itu, nggak masuk. Oke, Mas Lutfan masuk. Ya, silakan. Awas, jangan sambil nyetir. Ini udah berhenti. Oke. Kalau saya lihat teman-teman itu yang reseller fashion itu kan ketika bikin status WA itu lebih banyak cuma nge-share aja gitu ya, Mas. Iya. Jadi dapatnya dari Orisia misalnya brosur itu tinggal dipasang gitu dan mereka belum mudeng teknis gitu, Mas. Ini work hot apa cold gitu. Nah, kalau misalnya mengcombine, Mas, dari yang didapatkan tools materi dari Orisia itu yang brosur itu, terus copywritingnya seperti apa gitu, terus kalau nggak salah juga kalau yang di status WA sebenarnya kan bisa disetting untuk semua atau untuk yang cuma teman saya kecuali ini atau untuk ini gitu. Apakah bisa dibuat kayak ini, Mas, semacam checklist kurikulum sehari ini saya harus bikin ini buat ini gitu, Mas. Mungkin teknis itu sih nanti bisa teman-teman langsung aplikasi gitu. Oke. Ya. Oke. Jadi mungkin ini nambah yang silakan Pak Oto. Nambah yang dari Mas Rambat itu mungkin bisa dibuatkan juga sekalian konten yang sudah jadinya gitu mungkin ya. Jadi nanti si dari reseller ini tinggal nge-share aja, nanti di sosmednya di-share, terus nanti udah jadi warm gitu, nanti tinggal dia terima gitu kan. Jadi buat ini nanti kita buatkan ini aja gimana Mas Lutfan, konten-kontennya itu mereka tinggal nge-share gitu ya. Ya, jadi makanya pemahaman ini berlaku buat dua arah, buat dua sisi. Baik itu sebagai manajemen pusat atau produsen, baik itu sebagai tim penjualan marketing yang ada di garda terdepan. Nah, makanya kedua belah pihak ini harus memahami konsep ini dulu, karena kalau cuman manajemen pusat yang mengetahui, nanti si reseller, agen nggak tahu cara makainya gitu, nggak tahu logikanya gitu. Nah, sehingga ketika kita sudah paham tentang konsep ini, kedua belah pihak konsep ini sudah paham, nanti kita siapkan. Ya, nanti kita siapkan sehingga mereka udah tahu, nanti bahasanya juga enak, nyambung gitu. Oh, ini cold ya, Pak. Ya. Oh, ini warm ya. Oh, ini hot ya. Iya, kita udah sama-sama paham, udah satu bahasa. Nah, saya juga menyarankan gini, ketika nanti walaupun tim manajemen pusat itu akan menyediakan kategori-kategori konten ini, jangan sampai teman-teman reseller dan agen juga hanya terpaku sama itu saja. Karena balik lagi, permainan di sosial media itu erat kaitannya dengan dalam konteks personalitas, personal gitu. Sedangkan konten yang dibuat oleh tim manajemen pusat itu kan mewakili umum, official dari perusahaan. Nah, sehingga official perusahaan itu harus kena sentuhan personal. Nah, tugas teman-teman yang di garda terdepan ini sebagai agen reseller adalah memberikan sentuhan personalitasnya. Ya. Kata-katanya dirubah lagi karena dia biasanya manggil temannya Bunda, Cinta, Cin, ini loh Cin. Nah, kasih sentuhan-sentuhan personal sehingga orang yang membaca tahu, oh ini memang bahasanya Bunda si A, ini bahasanya Pak si B gitu. Karena kalau kita cuma hanya copy paste tidak memberikan sentuhan personal, itu nggak akan kuat gitu daya tariknya, karena kita bermain di sosial media adalah interaksi secara personal. Maka buatlah tools yang sudah disediakan oleh tim manajemen pusat yang mewakili perusahaan, dibuat sentuhan-sentuhan personalnya. Itu tugas dari masing-masing agen reseller. Seperti itu, Pak. Iya, setuju. Iya, terima kasih. Mbak Kiki tadi ada pertanyaan dari Bu Rizky. Mbak Kiki tolong dibacakan pertanyaan Mbak Kiki. Pak Oto nambahin dikit, Pak Oto. Oh iya. Mungkin ini yang penting malah sebenarnya kita harus ngecek nih ke 28 teman-teman yang ikut kelas ini, pemahaman mereka tentang cold dan warm itu, Pak, sebelum secara teknis insya Allah kita siapkan seperti yang tadi gitu loh, Pak. Jangan-jangan mereka
selama 1 jam ke belakang itu ditinggal masak apa tinggal ngapain gitu malah nggak mudeng gitu. Jadi Ya, itu mungkin nanti ada suruh nonton beberapa yang ulang. iya yang sharing gitu. Jadi nanti kalau hari ini kita nggak ngecek mereka memang pemahamannya sama itu, terus minggu depan kita sodori ini yang cold, ini yang warm, itu nanti nanya lagi gitu Pak. Mungkin bisa perwakilan sharing tadi yang di Mas Lutfan apa gitu secara pemahamannya. Gitu aja sih Pak, monggo Pak. Ya, oke. Mbak Kiki, tolong Bu Rizky tadi yang tanya bisa dibacakan dulu biar ditanggapi Mas Lutfan. Oh ya, ini ada juga yang tanya Pak Lutfan ini. Dalam seminggu berapa perbandingan di sosmed jenis-jenis konten cold, warm, sama hot marketnya? Oke, kalau secara jadwal secara umum itu persentasenya itu bahkan hot market untuk konten hot market itu di akhir pekan, ya 1-2 hari saja maksimal, gitu. Itu kalau perbandingannya. Nah, hari Senin sampai Jumatnya itu ataupun perbandingan 5 hari 6 harinya itu udah paduan cold sama warm, gitu. Ada edukasi, ada tips and trick, ada testimoni, ada apa, itu kan cold sama warm itu, ya. Jadi ada storytelling, ada cerita apa, ada testimoni apa, ada edukasi apa, ada tutorial apa, ada pokoknya macam-macam, ya. Baru di akhir-akhir itu baru promo. Nah, persentase seperti itu. Nah, itu kan yang terjadwal. Tapi kan tadi balik lagi, ketika kita memahami konteks logika funneling dan list building, ingat jangan berjalan secara datar seperti itu. Padahal kan kita sehari-hari bisa juga langsung ngechat, oh ini yang kategori warm, saya chat satu-satu gitu kan. Nah, itu kan bukan yang sifatnya template harian dalam seminggu gitu. Ini harus ngerti nih. Jadi ada yang memang kita jadwal posting itu jadwal, benar tadi komposisinya berapa persen gitu kan antara konten cold, warm, dan hot, itu ada yang terjadwal, ada yang per hari itu kita japri satu-satu, kita follow up. Ini teknik follow up gitu loh. Dan ketika kita teknik follow up tadi, kita sudah klasifikasikan, oh si A ini warm, saya pokoknya kalau sehari yang udah warm saya japri, saya ajak interaksi, saya ajak ini segala macam, terus saya juga mau paparin ada promo apa. Nah, jadi ada dalam sehari itu ada to do list yang kita lakukan, ada yang terjadwal secara umum, ya tadi kita jadwal konten secara umum tadi, ada yang kita pendekatannya personal tadi, kita japri, kita ajak interaksi, kita berdasarkan kategori tadi cold, warm, hot tadi, berbasis database yang ada di WA. Seperti itu. Oke. Ini juga Bu Retna juga ada tambahan, itu maksudnya jam-jam berapa ya Pak Lutfan, sehari harus berapa postingannya? Oke, kalau kaitannya sama jam-jaman, berapa kali postingan, minimal sebenarnya sehari 1. Tapi kalau mau lebih untuk meningkatkan algoritma di sosial medianya, ya sehari bisa 3 kali, pagi, siang, malam atau sore gitu ya. Jam-jam prime time itu kalau pagi misalnya jam 6 sampai jam 7 atau jam 8 gitu kan. Terus kalau siang itu ya jadwal makan siang, kalau malam itu habis maghrib gitu sampai Isya atau sampai jam 9 itu jadwal-jadwal prime time, itu orang udah standby di handphone gitu. Secara umum. Iya. Oke, berarti untuk yang status WA itu Japri juga termasuk reply status WA-nya itu ya, Pak? Japri termasuk reply status WA. Maksudnya Japri termasuk reply status WA. Intinya ketika tadi kita mainnya kan salah satunya di WhatsApp Story ya, WA Story. Nah dari situ kan kita bisa ngelihat ya, ada orang-orang yang siapa aja sih yang ngelihat gitu kan WA Story kita, dan strategi WA Story itu dibuat beberapa slide sehingga kita bisa memfilter orang yang ngikutin WA Story kita dari slide 1 sampai slide 5 itu siapa yang sampai paling akhir. Nah itu yang berpotensi kita follow up, teknik follow up. Nah teknik follow up ini jangan langsung jualan sekali lagi, tapi teknik follow up ini adalah yang pertama adalah bagaimana membangun hubungan kedekatan, istilahnya rapport, ya, RAPPORT, rapport. Jadi membangun kehangatan dulu gitu. Nah caranya gimana? Jangan langsung tiba-tiba karena kita tahu dia ngikutin nih WA story saya nih sampai akhir nih, terus tiba-tiba kita japri,
Bu, tertarik gak Bu? Apa mau ini kita lagi padu, itu nggak membangun raport gitu. Tapi kita istilah di dalam strategi selling itu namanya passing leading. Passing dulu leading, baru leading. Passing leading itu jadi maksudnya kita mendalami, masuk ke dunianya dia, baru dia kita ajak ke dunia kita. Maksudnya gimana? Kita tanya dulu gitu. Lagi aktivitas apa Bu? Lagi sibuk apa nih? Lagi ada ngerjain apa nih? Intinya kita tanya. Dan dengan dia cerita itu membangun rapor. Jadi konteks dalam selling itu siapa yang bertanya itu mengendalikan keadaan. Ketika teknik seorang marketer yang hebat itu adalah seni bertanya. Ketika orang itu semakin banyak bicara, itulah kita lagi membangun kedekatan dengan dia. Raport, membuat dia nyaman. Baru nanti dia akan balik lagi, dia akan bertanya kepada kita. Iya Jeng, tadi saya lihat WA story-nya gitu kan. Kalau dia nggak nanya, tiba-tiba kita switch dari pacing, kita ngikutin dia, kita tanya dia cerita, tiba-tiba kita leading. Tiba-tiba kita leading pembicaraan. Iya, oh gitu ya. Kasih respon-respon yang sesuai dengan ceritanya dia cerita apa. Baru nanti kita leading. Tiba-tiba kita bilang, iya saya juga lagi ini nih ngerjain ini. Nah, tanpa ditanya kita tiba-tiba bisa leading. Baru ketika kita leading itu, nah sebenarnya kita udah mulai masuk ke penawaran. Ini nanti detailnya di sesi berikutnya. Ini udah masuk ke teknik passing leading tadi yang saya bilang, ini teknik closing dan teknik follow up gitu. Tapi yang penting untuk saat ini kita tahu dulu logika cara bermain di sosial media itu, jangan cuman bermodal tadi, pokoknya asal posting, asal jualin dan sebagainya. Tapi ketika kita tahu logika funneling, ada tahapannya. Orang dirubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi suka, dari suka menjadi percaya, baru dia membeli. Itu kuncinya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Bu Rizky ini alhamdulillah sudah paham kategori kas, Pak. Sudah pakai WA bisnis dengan labeling. Cuma teknisnya pembagian jenis iklan itu bagaimana ya? Pembagian jenis iklan. Nah, tadi ya ketika cold market itu kita bicara misalnya masih seputar kategorinya itu storytelling lebih banyak. Jadi kita kasih konten yang sifatnya cerita, sifatnya itu adalah terselubung ataupun bahasanya soft selling gitu ya, nggak langsung hard selling gitu. Intinya sih di cold market sama warm market itu soft selling gitu. Tiba-tiba dia cerita pengalamannya dia pakai sebuah produk, tiba-tiba dia cerita tentang pengalamannya dia kemarin habis jalan-jalan kemana, terus tiba-tiba dia cerita kemarin nah ini yang dimaksud dengan sentuhan personal. Semakin seseorang itu jago untuk mengulik cerita-cerita yang sifatnya pengalaman pribadi, personal atau temannya, atau intinya dia bisa membungkus sebuah konten itu dalam bentuk cerita. Ini kekuatannya di situ. Makanya teman-teman harus belajar nanti copywriting-nya. Ya. Jadi kategori itu yang tadi saya bilang, cold market itu jenis konten itu seperti A, seperti ini cerita. Warm market itu jenis konten itu lebih menjelaskan tentang benefit, manfaat, mengeksplorasi manfaatnya apa, orang yang sudah pakai itu testimoninya apa. Itu berkaitan dengan jenis kontennya. Hot market itu yang berkaitan dengan jenis konten yang sudah langsung promo, hard selling kayak begitu. Ya, ini berkaitan dengan jenis konten ujung-ujungnya. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi nih? Bapak Ibu. Bu Astuti, NCP Asem Papan mana tuh ya? Tuh ada yang bertanya produk tuh, Pak Oto tuh. Assalamualaikum Bapak, headline untuk fashion bagaimana Bapak? Saya
Belum paham headline fashion maksudnya gimana ya? Tagline-nya gitu maksudnya. Headline mungkin ya. Judul kali ya maksudnya. Judul ya. Headline kali ini. Oh, headline ya. Kalau di Orisia itu kita pakai tagline apa namanya? Inspirasi Muslim ya. Kalau harapan kita sih produk Folia ini Orisia ini nanti bisa memberikan inspirasi bagi para user semuanya begitu. Oke. Ya, ini mungkin saya bisa sedikit, saya pertanyaannya mungkin headline, mungkin tagline maksudnya. Tapi maksudnya gini, memang ini jadi PR juga buat bersama gitu ya. Baik yang saya pikir sebenarnya harusnya dua arah gitu ya. Bagaimana teman-teman yang sudah menggunakan produk-produk Orisia sebelumnya itu bisa bercerita pengalamannya. Karena dari situ itu bisa kita ramu untuk bisa kita buatin kontennya. Jadi maksud saya gini, manajemen pusat dengan para agent dan reseller ini itu harus menggali dari sisi-sisi cerita yang bisa diangkat dari sebuah brand. Ini yang disebut dengan brand story kalau dalam strategi marketing. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika kita punya pengalaman si ibu ini pakai produk Orisia terus dia akhirnya senang itu harus diangkat gitu. Dan itu bisa divisualisasikan bahkan atau bisa sekedar jadi poster, jadi cerita copywriting. Nah, ini memerlukan kerjasama dari dua sisi gitu ya. Bagaimana nanti setelah ini bisa digali dari masing-masing pengalaman teman-teman yang sudah menggunakan testimoni ini bisa dirangkum dan dibuatkan cerita-cerita gitu. Karena ya ini kekuatan sosial media kan di konten ya, dan konten itu yang paling menarik buat orang di sosial media itu adalah pengalaman orang lain yang sangat unik gitu. Nah, kalau cuma sifatnya sekedar dari pusat terus perusahaan memberikan sebuah cerita ya paling cuma segitu doang gitu, tidak unik gitu. Tapi begitu akhirnya itu lahir dari pengalaman customer, dari pengalaman orang-orang yang sudah ini, nah ini akan ada pengalaman yang berbeda-beda, ini menjadi unik. Mungkin itu sih tambahannya. Iya, terima kasih Mas Ivan. Ya, tadi Bu Retno seperti testimoni gitu ya. Iya, bagus. Nanti biar kita gali dari teman-teman yang sudah menggunakan Orisia pengalaman ini. Kemarin pada saat pembukaan grup ini sudah ada beberapa yang memberikan iya. Dan nanti kita coba rangkum lagi supaya kita ketemu seperti sarannya Bu Isti ini. Judulnya apa yang bisa langsung nembak, artinya orang Orisia ini langsung apa nih gitu, langsung nembak di benaknya mereka, langsung paham nih kayak gini. Dari gamis apa atau produknya apa. Ya bagus masukannya Bu Isti. Nanti kita secara internal kita akan godok, kita akan gali dulu dari yang para user yang sudah pakai ini. Nanti kita coba buat judulnya apa yang kira-kira persepsinya dengan kata-kata ini tuh orang sudah nyambung nih, oh ini Orisia gitu loh. Sip. Ya. Terima kasih Bu Isti masukannya Bu. Nanti kita godok di dalam Bu. Yang lain, monggo. Ada Bu Sumi, ada siapa lagi nih? Bu Rizky tadi udah paham Bu Rizky nggih? Ada Bu Astuti. Silakan yang mau memberikan ulasan mengenai funneling atau yang ada yang belum jelas dari funnelingnya Mas Lutfan ini. Ya nanti saya pikir gini, memang PR buat teman-teman semua ya belajar itu balik lagi harus diulang-ulang gitu. Jadi nonton videonya juga saya pikir rekan-rekan ataupun nanti di grup bisa disampaikan ditonton, diulang gitu. Karena mungkin mengedengerin pertama kali penjelasan itu belum langsung terrekonstruksi secara utuh gitu di pikirannya. Betul. Tapi begitu diulang, oh jadi paham, oh ini maksudnya, oh ini. Seperti itu. Ya, betul. Saya tadi istilah funneling juga sudah pernah dengar, tapi baru ngehnya ini, oh maksudnya funneling itu ini gitu. Kan sering dengar di sosmed itu funneling, tapi funneling itu apa sih? Apa kayak terowongan gitu. Tunnel. Ya baru oh maksudnya ini, paham. Sip.
Silakan yang lain, monggo. Ini sepertinya Bu Rizky mau tanya lagi. Ini boleh tanya langsung Bu? Boleh? Silakan. Boleh dibuka mic-nya, Monggo. videonya juga boleh, bisa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rizky. Saya reseller dari Pak Oto dari grup Nibras di Bekasi. Oh, Saya mau tanya, ya. Bekasi. Saya mau tanya tadi yang masalah pembagian iklan untuk di sosial media masih belum nyambung. Oke. Karena saya di sini mainnya kan 3, di WhatsApp, di Instagram, di Facebook. Nah, di sini saya sudah membagi-bagi untuk customer itu ada yang cool, warm, dan hot market. Sudah saya bagi-bagi. Ketika di posting di misalnya status WhatsApp, ya itu kan apakah perlu dibagi jadwalnya? Misalnya hari ini untuk customer warm, cool, atau hot seperti itu. Atau bagaimana? Apakah ya sudah diposting aja dengan storytelling, misalnya dikasih headline, mau share informasi gamis terbaru dan lain sebagainya, misalnya yang seperti itu, atau bagaimana Pak untuk yang WhatsApp? Itu yang pertama. Kalau untuk yang di Instagram sama di Instagram di sini itu saya pakainya yang sudah bisnis, maksudnya memang toko online bukan personal branding kayak gitu. Kalau yang di Facebook itu ada 2, ada toko online-nya memang di fanbase-nya sama di personal branding-nya. Nah, itu pembagiannya bagaimana? Saya masih belum ngeh tadi, kayaknya masih general sekali gitu. Oke. Ya, ini Bu Rizky ini udah pelaku nih ya. Jadi pertanyaannya detail gitu. Memang tujuan saya, objektif ataupun goal saya untuk hari ini itu pemahaman dulu secara utuh gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini udah pertanyaan teknis bagaimana implementasinya gitu ya. Tapi yang penting tadi semua yang hadir itu karena kan peserta ini belum tentu semua udah tahu gitu. Nah, saya berharap dengan session ini teman-teman akhirnya gambaran utuh tentang funneling tadi, cold, warm, hot udah ngerti. Nah, lalu implementasinya gimana? Implementasinya balik lagi saya bilang, itu benar-benar sangat custom sekali. Custom itu istilahnya tergantung dari apa namanya waktu yang ataupun resource sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Contoh begini, karena kita nggak bisa seragamin nih kalau udah masalah teknis. Ini balik lagi background masing-masing dalam menjalani usaha seperti apa. Nah, Bu Rizky tadi kan beda nih, ya dengan yang lain mungkin berbeda. Bu Rizky udah bisa melabelkan di WhatsApp-nya, mengkategorikan, terus udah pakai IG, FB, ya apa namanya secara udah pakai yang fanpage, FB-nya, IG-nya juga udah yang istilahnya toko, ya yang bisnis lah. Nah, bagaimana implementasinya? Implementasinya saya mau ngomong gini ke Bu Rizky ya. Pertama kali ya, yang penting paham dulu logikanya, lalu untuk manajemen hariannya itu sangat tergantung dari masing-masing. Contoh misalnya gini, saya mau kasih contoh, tapi ini bukan jadi acuan utama gitu. Masing-masing itu bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan ini masing-masing. Misalnya gini, sehari-hari Bu Rizky bisa menjadwal gitu kan, ketika sudah posting harian misalnya di FB sama di IG. Kalau di FB sama IG itu hampir sama kategorinya, relatif gitu. Kita tinggal buat kalau permainan di FB sama IG itu, yang penting kita konsisten untuk memposting. Minimal 1 postingan. Kalau bisa 2, bisa 3, itu lebih bagus gitu ya. Tadi jadwalnya bisa pagi, siang, sore. Nah, pagi, siang, sore itu kan kategorinya bisa Ibu mainkan. Apakah ini termasuk konten cold market, warm market gitu kan, ya, ataupun tadi hot market gitu. Itu bisa dimainkan. Komposisinya, tapi harus perbandingannya itu kalau misalnya seminggu tadi ya, itu istilahnya 6 hari itu soft selling, 1 hari hard selling. Ya. Berarti kalau 6 dibagi 1 gitu ya, berarti berapa persen gitu. Nah, itu juga berlaku untuk kalau misalnya mau posting harian gitu. Ya. Jadi posting harian itu bisa juga karena hari 3 gitu kan ya. Jadi hari hari kedua atau hari ketiga baru ada yang hot market gitu. Tadi kan kalau posting sehari 1 gitu kan berarti 6 posting itu kontennya soft selling, cold sama warm gitu kan. Nah, satu hari itu
hard selling, itu hot market gitu. Tapi kalau sehari 3, nah ini komposisi saja permainannya. Jadi nggak ada yang pasti, nggak ada yang baku gitu. Ini cuma balik lagi ke sejauh apa kita memahami dan komposisi. Ya, jadi ini saya lebih cenderung memakai istilah komposisi. Bobot ketika konten itu dipaparkan ke banyak orang itu, ke orang-orang itu tadi, porsinya itu berapa banding berapa. Nah, saya cuma kasih tahu tadi perbandingannya 6:1, 6 soft selling, ya itu berkaitan sama cold, sama warm, sama hard sellingnya 1. Itu perbandingannya. Nah, terus kalau misalnya permainan di WhatsApp gimana? Nah, di WhatsApp itu karena Ibu sudah labeling, itu sehari-hari bisa jadi 3-3-nya dipaparin gitu. Ya. Nah, di jadwal tadi misalnya pagi, saya mau pagi, pokoknya jadwalnya ke yang cold dulu dah gitu. Ya, ke cold market aja dulu lah. Ya udah paparin semuanya yang labelnya cold market gitu. Nah, bisa juga kalau yang cold market itu dipaparkan ke semuanya. Itu juga nggak ada hal yang pasti gitu. Jadi kalau iklan cold bisa jadi dipaparkan ke seluruh label. Mau dia yang cold, warm sama hot dipaparin iklan cold market. Kan iklan cerita kan? Ya, itu dipaparin ke semuanya. Nah, begitu siang, saya mau siang mau maparin khusus untuk yang mulai dari warm. Ya. Berarti ketika kita jelasin tentang benefit dan lain sebagainya, ya, itu juga bisa juga. Ibu mau pilih, ini saya mau nggak cocok kalau misalnya cold langsung dipaparin ke warm gitu. Dia nggak langsung connected gitu. Pikirannya langsung ada yang ke-skip prosesnya. Nah, berarti yang warm dipaparin ke sama yang hot gitu. Yang berkaitan dengan benefit, manfaat sebuah produk atau fitur dan lain sebagainya. Yang berikutnya, misalnya malam saya mau memaparin yang hot, ya udah hot aja yang dipaparin gitu. Ya, tapi nggak harus, kan bisa ganti-ganti, yang nggak setiap hari terus yang hot dipaparin terus, nggak juga gitu. Nah, bisa di manage, diatur komposisi ini. Dan itu tidak ada yang baku, tidak ada yang pasti. Itu makanya balik lagi, kalau kita namanya strategi iklan itu coba-coba, trial and error. Even saya udah pakai yang misalnya yang pakai FB Ads gitu ya, FB Ads yang berbayar. Ya, kita bayar mau target segmen market tertentu, kita bayar per hari 50.000, 100.000 berapa. Itu aja caranya nggak ada cara yang pasti. Kita cuma dikasih tahu polanya, habis itu kita harus trial and error. Makanya di dalam logika FB Ads itu adalah namanya split test. Ketika kita mau bikin campaign berbayar iklan, itu ada split test. Kita bikin dua iklan atau 3 iklan yang berbeda, lalu kita uji coba dulu iklan 1, iklan 2, iklan 3, kita posting, mana yang paling bagus. Lalu yang paling bagus itu kita pilih, baru kita scale up. Nah, jadi di dalam iklan konteks ini tidak ada cara yang baku. Hanya ada polanya. Gitu. Dan begitu kita menemukan polanya itu sesuai dengan diri kita, nah itu yang di scale up. Oh, ini yang berhasil nih. Nah, itu yang di scale up. Nah, sebenarnya kita juga pengen minta feedback, makanya di grup ini ketika ada pola-pola yang sudah dijalankan dan berhasil, teman-teman bisa cerita juga, bisa sharing juga, supaya teman-teman yang lain akhirnya juga belajar, mengetahui, dan jangan pelit sama ilmu gitu, kaitannya sama ini gitu. Ya, karena yang di sosial media itu semakin branding ini banyak orang, kita tuh jualannya semakin mudah. Tapi kalau kita cuma pengen memperkenalkan branding itu sendirian, maka efek viralnya nggak dapet. Nah, permainan di sosial media ini yang bareng viralkan bareng-bareng. Iya, jadi ketika ini viral bareng-bareng, orang tuh udah mengenal, sehingga pada saat kita nawarin, oh iya saya tahu itu bagus tuh gini. Terus pada saat ditawarin sama kita, kecantolin sama kita. Jadi permainan di sosial media itu begitu cara mainnya. Itu Mbak Rizky ya, mungkin kalau nanti lebih detail ya bisa di grup deh gitu. Ya, atau nanti study case apa lagi, kita bisa diskusi lebih dalam lagi. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Nanti insya Allah kalau ada kelas selanjutannya saya ikut. Soalnya saya main di sosial media marketing juga. Oke, nanti bisa diskusi bareng lah. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu yang lain masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Kayaknya cukup Mbak Kiki, udah 11:30 persiapan sholat duhur juga kayaknya. Oke,
udah ya. Ini dong saya minta sama Pak Lutfan untuk bocoran materi untuk minggu depan itu apa ya, biar bisa dicatat dulu gitu, dipelajari. Oke. Jadi saya ngasih materi coba bertahap gitu ya. Pertama dari mindset, terus kemarin itu tentang logika secara umum gitu kan, digital marketing. Ini udah masuk ke funneling, list building. Mungkin sesi berikutnya yang cukup fondasi awal harus diketahui itu kaitannya sama copywriting sama teknik closing. Paling itu nanti. Ya, bagaimana kita coba dasar-dasar untuk buat copywriting yang bagus, terus teknik closing tadi yang karena udah mulai ditanyain tuh tadi. Saya harus ngejelasin yang teknik closingannya tadi. Ya. Bagaimana strateginya? Ya. Ya, silakan jadi besok itu materinya tentang copywriting ya Pak Lutfan? Iya, bisa mulai masuk ke copywriting sama teknik closing. Oke, ya udah cukup sekian materi kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang udah datang, juga terima kasih untuk Pak Lutfan yang udah ngasih materi yang sangat berharga ini. Sama terima kasih juga untuk Pak Uto udah bisa menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing juga di Zoom kali ini. Iya. Jadi kita akhiri Zoom kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ilmunya Pak Lutfan. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Iya, insya Allah semangat belajar copywriting itu bagus banget. Copywriting gitu contoh-contoh tulisan. ATM. Siap. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih.